beruntunglah yang meminta kepada Allah malam ini, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta. Minta memang bagi para malam nisfu Sya'ban, minta apa saja Allah akan berikan. Kemudian pada langit yang ketujuh juga ada malaikat yang berseru, apakah ada orang-orang yang memohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi berkata, wahai Jibril, sampai kapan keadaan ini seperti itu? Sampai kapan ini pintu-pintu langit berhenti terbuka? Sampai datang matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang sama-sama berbahagia rahimakumullah. Di bulan Sya'ban ini ada malam, ya, ada malam yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, namanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Malam 1/2 Sya'ban. Berarti malam keberapa itu? Malam ke-15. Apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban? Hadisnya antara lain zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ja'ani Jibrilu. Malaikat Jibril mendatangi saya pada malam nisfu Sya'ban. Ya, wakala, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka ila samai. Wahai Muhammad, angkat wajahmu ke langit, atau melihatlah ke langit. Fakultu, maka Nabi menjawab pertanyaan malaikat, mahasihil laila, malam apa ini wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, hasihi lailatun yuftahullahu fiha salasu mi'ati babin minan abwabir rahmah. Malam ini Allah Subhanahu wa taala membuka di dalamnya 300 pintu-pintu rahmat. Khusus di malam nisfu Sya'ban, Bapak Ibu, Allah membuka pintu rahmatnya sebanyak 300. Kalau memandang Ka'bah dapat rahmat 20, ya. Kalau kita tawaf di depan Ka'bah dapat 60. Kalau kita salat sambil melihat Ka'bah 40. Kalau kita melihat Ka'bah 20. Berarti kalau digabung 120 rahmat Allah. Itu nanti kita di Baitullah, tapi khusus malam nisfu Sya'ban Allah membuka pintu-pintu rahmatnya 300 kali lipat. Jadi berusaha kita malam itu menghidupkannya. Ya ghafirullahu li jami'i man la yusyriku bihi syai'an. Malam itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh, ya, seluruh hambanya. Coba bayangkan, malam itu saking mulianya malam itu Allah akan mengampuni seluruh hambanya, kecuali hamba yang bagaimana? Sahiran, tukang sihir. Hati-hati, termasuk yang mendatangi tukang sihir. Au kahinan, atau peramal. Kemudian au musirran,
atau orang-orang yang terus-menerus minum minuman hamar dan bersinah. Jadi ini yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sekali-sekali mempersekutukan Allah. Ini perlu dikaji juga. Biasa tuh nggak ada orang bawa makanan di sungai. Allah tidak senang, Pak, jangan bawa itu dulu orang tua kita, nenek kita, itu masanya memang. Tapi kita harus jaga. Nah, cuma memang biasa orang sakit itu dipicah-picah lagi. Ih, sakit, panas, naik kolalang, naik ke bohe, nah. Teko mai komantang, ribina ngainya. Ngurang urangun ne, ku jagai cucungku. Ngurai, andre mada jampangnya. Bohe na riolo biasa panaun riere. Jo, itu jin kafir. Dulu orang, Pak, tidak ada jembatan. Nah, kadang-kadang harus menyeberangi sungai. Jadi mereka kadang-kadang itu tidak hanyut karena diselamatkan jin-jin yang menjaga yang tinggal di sungai itu. Karena dia kalau habis pengantin, nah bawakan lagi panca-panca. Nah, ini tidak boleh kita pelihara, termasuk yang tidak akan diampuni dosanya di bulan Syaban. Itu khusus di malam itu. Jadi perbanyak berdoa, jangan dimuliakan Allah. Jadi semua hamba Allah akan diampuni dosanya pada malam itu, kecuali tukang sihir, peramal, orang musyrik, dan orang-orang yang terus-menerus dalam maksiat. Kemudian keutamaan malam itu juga zaman dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memandang ya seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah mengampuni seluruh ciptaannya kecuali al-musyrik, orang musyrik. Wal musyahin, orang-orang yang bermusuhan, si musuh-musuh sampai bala, andre nasi pak mia. Hati-hati ki, si rakak memang magi sampai. Pemopura gara-gara pilkades, gara-gara pilpres, gara-gara cale, nasi buku-buku itu mereka lasak bamimuko. Ini penting, akan tidak diampuni, Pak, setengah mati ki. Maka bersyukur malam itu yang tidak melakukan musyrik, yang tidak bermusuhan, yang meskipun dia tidak berdoa, dia tidak beristighfar, apalagi kalau dia isi. Nah, zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada amalan-amalan paling bagus juga kita amalkan di malam itu. Kenapa? Dalam kitab Al-Qinna, sesungguhnya Jibril alaihissalatu wassalam datang kepada Nabi pada malam Al-Bara'ah, yaitu malam nisfu Sya'ban. Wakala ya Muhammad ijtahid, wahai Muhammad bersungguh-sungguhlah, seriuslah bihasihil laili, pada malam ini. Fa inna fiha tuqdal hajati, karena di malam ini segala hajat-hajat akan diselesaikan. Jadi apa keinginan tak? Apa hajat tak? Allah akan selesaikan malam itu. Fajtahid dan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah pada malam itu. Fatahu Jibril marratan saniyah, kemudian datang lagi malaikat Jibril yang keduanya. Fakala, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad basyir ummataka, wahai Muhammad sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampuni semua dosa-dosa umatmu yang tidak mempersekutukannya. Kemudian malaikat berkata, irfa rasak, wahai Muhammad menolehlah ke atas atau memandang ke atas. Fa'isa abwabal jannah, lalu terbukalah pintu-pintu surga. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka. Jadi 7 pintu langit terbuka pada malam nisfu Sya'ban. Dan di pintu pertama malakum yunadi, di pintu pertama ada malaikat yang berseru, tuba, beruntullah, liman rakka'a fihas, beruntullah orang yang salat di malam ini. Jadi malam itu hidupkan salat tak, misalnya salat tasbih dan sebagainya. Ya. Kemudian walal babisani, dan di pintu langit kedua juga malaikat ada yang berseru, tuba liman sajada fi hasil lailati, beruntunglah orang yang sujud pada malam ini. Jadi jadi pakai jadi rukuk dengan sujud.
Ya. Kemudian di pintu yang ketiga, ya, di pintu langit yang ketiga, malaikat ada yang berseru, beruntunglah orang yang berdoa pada malam ini. Jadi perbanyak doa pada malam. Karena itu yang menunggu-nunggu penjaga-penjaga pintu langit ke tiga. Naciniki. Ajaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa alal babil rabi, dan pintu langit keempat, malakun yunadi, ada juga malaikat yang berseru. Ya, ada juga malaikat yang berseru. Tuba liman baqiya min hasyatillah fihas, beruntunglah orang-orang yang menangis malam ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bertobat pada malam itu. Astagfirullah, ya Allah, pernah saya ambil doanya suamiku di dompetnya, ya Allah. Perbanyak istighfar malam itu malam. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di langit yang kelima, ya, di langit kelima juga ada malaikat yang berseru, beruntunglah orang-orang yang mengerjakan kebaikan pada malam itu. Ini bebas kebaikan apa saja. Ya. Dibikinkan kopi suami tak, atau suami memberikan uang belanja kepada istrinya, atau orang tua memberikan uang jajan kepada anaknya, atau mengantar hadiah-hadiah kepada tetangga, atau mendoakan keluarga. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di langit keenam. Di langit keenam ada juga malaikat yang berseru. Siapa yang beruntunglah yang meminta kepada Allah malam ini, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta. Minta memang bagi para malam nisfu Sya'ban. Minta apa saja, Allah akan berikan. Kemudian pada langit yang ketujuh juga ada malaikat yang berseru. Malaikat yang penjaga pintu langit ketujuh berkata, apakah ada orang-orang yang memohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi berkata, wahai Jibril, sampai kapan keadaan ini seperti itu? Sampai kapan ini pintu-pintu langit berhenti terbuka? Sampai datang matahari. Masya Allah, tabarakal, semoga kita sehat. Saya kira sampai di sini saja karena sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.